Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ mata kuliah Hygiene Industry. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada ya di masa pandemi seperti ini. Hari ini saya akan menyampaikan materi pengendalian risiko kesehatan di fasilitas kesehatan. Memang kalau dipikir yang namanya fasilitas kesehatan pasti tenaga medis ya, isinya ya dokter, perawat, bidan, ya, apoteker, radiografer, gitu ya, analis lab dan lain-lain. Tetapi ini juga memiliki risiko kesehatan ya, seperti tempat kerja, gitu ya, bahkan lebih berbahaya. Rumah sakit itu misalnya juga banyak pegawai ya, atau karyawan yang bekerja di sana. Jadi jangan dipikir tempat kerja itu bentuknya hanya pabrik gitu ya, perusahaan tambang, perminyakan, perkebunan saja gitu ya. Dan kita tidak tahu nih di mana Anda nanti bekerja. Bisa saja Anda nanti bekerja di rumah sakit, di puskesmas ya, di klinik, di laboratorium, apotik dan sebagainya. Makanya materi ini juga harus Anda kuasai. Nah, baiklah, ini manajemen risiko secara garis besar. Ya, manajemen risiko ini bertujuan membantu pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini dirumuskan secara bagan ini. Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada organisasi atau perusahaan. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh si perusahaan atau organisasi tersebut dalam berbagai aspek ya, seperti sosial, hukum, ekonomi, produk atau jasa, pasar, dan teknologi yang ada. Gitu. Nah, setelah risiko itu sudah diidentifikasi, selanjutnya akan dinilai potensi keparahan, kerugian, dan kemungkinan terjadinya. Ya, dalam hal ini memang diperlukan kemampuan individu di setiap bidangnya untuk memberikan penilaian ya terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Nah, tujuannya adalah agar setiap risiko tadi berada pada prioritas yang tepat. Gitu. Nah, analisa risiko untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko. Ya, tantangan bagi kita nih untuk menentukan akibat dan kemungkinan yang tepat untuk membentuk suatu strategi yang terintegrasi sehingga risiko itu dapat dihadapi dengan baik. Ya. Nah, ini hierarki pengendalian risiko. Kadang juga disebut hierarki kontrol. Ya, paling atas hierarki ini eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan bahaya. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem. Nah, penghilangan bahaya ini merupakan metode yang paling efektif. Ya, sehingga tidak hanya mengandalkan perilaku pekerja dalam menghindari risiko, tapi menghapus jadi benar-benar eliminasi terhadap bahaya itu tidak selalu praktis dan ekonomis gitu. Misal eliminasi bahaya yang dapat dilakukan tidak menggunakan bahan kimia tertentu dalam proses produksi untuk menghindari gangguan penyakit tertentu, kanker misalnya. Nah, kemudian level di bawahnya ya, ini adalah substitusi. Metode pengendalian ini tujuannya dia mengganti bahan atau proses atau operasi atau peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Ya, jadi contohnya untuk aplikasi substitusi ini sistem otomatisasi pada mesin. Ya, jadi untuk mengurangi interaksi mesin yang berbahaya dengan manusia, dengan operator. Ya. Nah, contoh lain misalnya menggunakan bahan pembersih kimia yang kurang berbahaya sebagai pengganti. Nah, itu.
itu di substitusi. Kemudian pengendalian teknik atau engineering control. Nah, pengendalian ini tuh dilakukan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia secara teknik. Ya, makanya namanya kontrol teknik, ya, atau biasa juga rekayasa engineering. Gitu. Nah, contoh-contoh implementasi metode ini tuh misalnya adanya penutup mesin, ya, machine guard, gitu ya, circuit breaker, startup alarm, gitu. Kemudian ventilasi, ya, sistem ventilasi, sensor, ya, kemudian sound enclosure, gitu, dan masih banyak lagi, gitu ya. Level berikutnya adalah pengendalian administratif, ya, atau administratif control. Nah, kontrol administratif ini tujuannya mengendalikan dari sisi orang yang akan melakukan pekerjaan. Jadi dengan dikendalikan metode kerjanya, diharapkan orang itu akan mematuhi atau memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu secara aman, ya. Nah, jenis pengendalian ini tuh antara lain misalnya seleksi karyawan, ya, adanya standar SOP, ya, standar operasi baku, gitu, pelatihan, pengawasan, modifikasi perilaku, kemudian juga jadwal kerja, ya, rotasi kerja, pemeliharaan, manajemen perubahan, jadwal istirahat, bisa investigasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling bawah adalah APD, ya, alat pelindung diri. Artinya ini adalah level terakhir pengendalian. Ya, kita tidak boleh serta-merta melakukan pengendalian itu langsung kepada APD, tapi harus dilakukan pertama kali itu dari atas, yaitu eliminasi, baru ke bawah. Karena kalau semakin ke bawah itu dia less efektif. Itu yang perlu kalian pegang itu sampai nanti. Jadi APD itu hanya berfungsi untuk mengurangi risiko dari dampak bahaya. Karena sifatnya hanya mengurangi, perlu dihindari ketergantungan hanya mengandalkan APD dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, ya. Nah, kalau contoh APD kalian sudah bisa sebutkan, ya, helm, masker, sarung tangan, ya, earplug, pakaian, ya, pakaian kerja, uniformnya, coverall misalnya, sepatu safety, ya, yang ada platnya, dan lain-lain. Juga ada APD yang dibutuhkan untuk kondisi khusus, ya, yang membutuhkan perlindungan lebih, itu misalnya face shield, gitu ya, respirator, ya, SCBA, ya, SCBA itu self content breathing apparatus, gitu ya, dan lain-lain. Oh, ini penjelasannya, ya. Jadi bisa Anda baca di PDF, ya. Ini penjelasannya, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini juga, ya. Lihat di poin APD. Jadi sumber bahaya masih ada dan tidak bisa dikendalikan. Pekerja diberi alat pengaman sehingga intensitas bahaya yang diterima berkurang atau hilang sama sekali. Jadi Anda yang nanti akan menjadi safety officer di tempat kerja itu harus memiliki pola pikir yang komprehensif. Artinya jangan selalu menyelesaikan masalah dengan APD duluan. Nah, jadi eliminasi, substitusi, kontrol teknik, pengendalian administratif yang perlu Anda tekankan. Ya, makanya sulit dan perlu teori di pendidikan saat ini. Nah, kita masuk ke dalam praktisnya atau contoh konkret lapangan. Ya, karena kalian di 4 di bidang K3 dia harus bisa langsung terjun ke lapangan, situasi di praktis itu sudah harus bisa. Nah, bagaimana aplikasi praktis pengendalian risiko kesehatan di fasilitas kesehatan? Jadi untuk pola pikir kalian tuh harus tetap ingat bahaya potensial itu ada 5. Bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Nah, misalnya ini bising, ya, di IPSRS, ya. IPSRS itu instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. Itu dia
suatu unit fungsional untuk melaksanakan kegiatan teknis instalasi, ya, pemeliharaan juga di sana, kemudian perbaikan, ya, perbaikan di rumah sakit. Nah, selalu mulai hierarki paling atas, yaitu eliminasi. Nah, kalau misalnya untuk eliminasi ternyata tidak bisa dilakukan karena bising tidak bisa dihilangkan, ya, karena tidak mungkin RS tidak memiliki genset. Jadi hierarki pengendaliannya itu ke level bawah, ya, ke bawah eliminasi, yaitu substitusi. Di sini kita bisa lakukan mengganti mesin dengan mesin yang kurang bising. Misalnya produk dari Eropa atau Amerika atau produk apalah gitu ya, sehingga bisingnya tidak lebih dari 85 desibel. Tapi ternyata mesin tersebut itu mahal nih gitu ya. Rumah sakit tidak punya duit nih atau susah nih pengadaannya, harus tender macam-macam gitu ya. Maka kita bisa lakukan hierarki di bawah, ya, di bawah substitusi tadi, yaitu kontrol teknik. Nah, di level ini kita bisa melakukan memberi enclosure, ya. Enclosure itu menutup. Jadi menutup area yang bising tadi sehingga intensitas bisingnya berkurang. Yang tadi 90 desibel dengan diberi penutup menjadi 80 desibel sehingga aman gitu ya. Nah, tapi ternyata misalnya setelah diberi enclosure 90 desibel hanya turun menjadi 87 desibel. Ya, jadi masih berbahaya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita lakukan hierarki selanjutnya, yaitu kontrol administrasi. Ya, di sini kita bisa lakukan sistem penjadwalan petugas, ya, membuat prosedur, pelatihan, dan lain-lain yang sifatnya administrasi. Sehingga tidak ada pekerja yang 8 jam di sekitar genset tersebut. Ya. Atau operator ditambah menjadi 3 setiap shift, sehingga satu operator itu hanya bekerja 3 jam saja, ya. Jadi lebih aman buat operator dibandingkan dia harus bekerja 8 jam dengan tingkat kebisingan 87 desibel gitu ya. Nah, itu bisa PAK itu nantinya. Nah, hierarki paling akhir yaitu baru APD. Jadi penyediaan air plug atau ear muff gitu ya. Jadi tidak langsung pengendaliannya diberikan air plug gitu ya, tapi hierarki dari atas ke bawah. Nah, ini contoh enclosure ya, mungkin sudah sering Anda lihat sini. Nah, untuk desain nanti orang teknik yang lebih ahli karena terkait dengan performa mesin. Jadi rekayasa teknik itu tidak boleh menurunkan kemampuan atau keamanan mesin. Hanya nanti kalau sudah dilakukan enclosure, kalian ukur lagi tuh tingkat kebisingannya. Kalau ternyata masih melebihi nilai ambang, maka tugas Anda itu melanjutkan hierarki pengendalian. Ya, nah ini model ear plug dan ear muff ya. Walaupun sama-sama pelindung telinga, ear plug dan ear muff itu berbeda ya. Oke, saya ini dulu ya. Nah, kalau ear plug itu bentuknya nih kayak penyumbat telinga ya. Jadi dia itu memiliki ukuran dan bentuk berbeda-beda. Jadi memang harus disesuaikan dengan pekerjanya. Ya, jadi diameter saluran telinga manusia itu 3 sampai 14 mm, tapi umumnya itu 5 sampai 11 mm. Nah, earplug itu dia dapat mengurangi bising itu sampai 30 desibel. Nah, tapi itu tergantung NRR-nya. Nah, kalau ear muff itu modelnya lebih besar ya, seperti gambar. Jadi ada material peredam bising dan bantalan telinga yang menutupi semua bagian telinga. Dan dia itu ditahan oleh headband ya. Jadi secara tidak langsung ear muff ini dia memberikan perlindungan lebih besar dan lebih konsisten daripada ear plug ya. Nah, ini contoh lain bahaya fisika suhu panas ya. Ini sama polanya, selalu dimulai dari
paling atas dari eliminasi untuk pengendaliannya. Apakah bisa dihilangkan suhu panas? Bila tidak bisa, maka lakukan pengendalian hierarki di bawahnya, gitu ya, sampai APD. Ya, di sini kalian bisa lihat teknisnya. Nah, ini contoh sistem ventilasi ya. Ada penghisapnya dan cleaningnya. Ya, sistem ventilasi ini berada di level kontrol teknik ya memang. Jadi ketika pandemi COVID-19 ini dibilang dapat menular melalui airborne, maka sistem ventilasi ini penting. Saat Anda itu masuk ke dalam ruangan yang udaranya terasa pengap, maka di situ tuh ada yang salah tuh dengan ventilasinya. Artinya sirkulasi udara itu sangat minim dan tidak cukup udara segar yang masuk, sehingga meningkatkan peluang terinfeksi virus corona. Ya, jadi lebih baik Anda tinggalkan tempat itu. Nah, semua ruangan yang tertutup itu hampir banyak itu menggunakan pendingin ruangan atau AC. Ya, mulai warung, rumah, hingga perkantoran, mall gitu ya, tempat perbelanjaan gitu. Pasti menggunakan AC. Makanya unit AC ini perlu selalu dicek. Kenapa? Karena AC ini menarik udara dari sebuah ruangan, kemudian dia mendinginkannya dan kemudian menghembuskannya kembali. Jadi dengan kata lain dia itu mensirkulasi udara. Ya, dia tidak mengganti udara dari luar ke dalam, gitu ya, dari dalam keluar, gitu ya. Jadi kalau ada pasien yang melepaskan virus saat bernafas dan berbicara, dan virus itu disebarkan ke seliling ruangan, ya, dengan memutar arus udara dari unit-unit pendingin ruangan, maka akan banyak orang yang tertular di ruangan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ini gambar sarung tangan tahan panas ya, ini contoh APD. Nah, ini contoh bahaya fisika getaran ya. Misalnya ini pekerja teknik. Tapi bisa juga ini terjadi pada dokter bedah tulang ya, karena dokter bedah itu juga terkadang menggunakan alat bor untuk operasi. Tapi biasanya durasi pemakaiannya tidak berjam-jam. Nah, ini contoh bahaya fisika radiasi. Mengapa tadi saya bilang rumah sakit itu lebih berbahaya dibandingkan tempat kerja lain? Karena adanya tempat ronsen. Nanti bila Anda bekerja di rumah sakit ya, itu Anda harus benar-benar memperhatikan tempat radiologi. Ya, ini contoh praktis pengendaliannya, bisa Anda baca ya. Ini contoh bahaya kimia yang ada di fasilitas kesehatan, misalnya bahan kimia formaldehid, ya, contohnya formalin. Nah, formalin ini pasti ada di rumah sakit karena murah dan fungsinya juga sangat baik, maka tidak mungkin bisa dieliminasi. Nah, substitusi pun tidak bisa karena jenisnya tidak bisa diganti dengan bahan kimia yang lebih baik dari formaldehid. Ya, ada tapi mahal, gitu ya. Nah, makanya yang bisa kita lakukan ada di kontrol teknik ke bawah, seperti di tabel ini. Ya. Nah, merkuri juga bahan kimia berbahaya. Ya, jadi dia bisa menyebabkan gangguan saraf, kelainan genetik, bahkan kematian. Nah, di rumah sakit itu biasanya ada pada tensimeter, ya, dan termometer yang jenis lama. Itu ada itu merkuri. Tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Nah, itu prinsip eliminasi. Nah, untuk hierarki level lainnya bisa Anda lihat ini ya di tabel ini. Nah, etilen oksida ini juga pasti ada di rumah sakit. Jadi etilen oksida ini dia disinfektan yang banyak digunakan ya di rumah sakit dan industri peralatan medis untuk menggantikan uap dalam sterilisasi alat yang peka panas dan peralatan ya, seperti misalnya jarum suntik plastik sekali pakai. Nah, itu dia pakai etilen oksida. Nah, debu juga bahaya kimia.
Nah, debu yang dimaksud di sini adalah debu asbes ya, yang bisa mengakibatkan asbestosis ya, suatu kelainan kanker paru. Ini untuk bahaya gas-gas anestesi dan leveling pengendaliannya. Nah, untuk substitusi ini Anda perlu konsultasi dengan dokter terkait atau pihak K3RS. Tapi paling tidak Anda tahu bahwa ada bahan-bahan anestesi yang bisa disubstitusi agar bahayanya itu relatif lebih rendah. Ya, tapi mahal. Gitu ya. Ini tergantung dari kebijakan masing-masing pelayanan kesehatan. Makanya tadi saya bilang Anda harus konsultasi. Ya, ya apalagi memang di era BPJS ini perlu banyak pertimbangan. Ini bahaya biologi di rumah sakit, ya sudah pasti di rumah sakit itu ada bakteri, virus, jamur gitu ya, parasit gitu ya, karena memang tempatnya kotor gitu. Ya, memang tempatnya orang-orang sakit ya. Ini juga salah satu kenapa rumah sakit adalah tempat yang berbahaya. Anda yang sehat bisa saja itu terinfeksi dari rumah sakit. Maka dari itu perlu pengendalian yang ketat oleh tim safety dari rumah sakit. Nah, ini langkah cuci tangan yang wajib diketahui dan dilakukan semua karyawan rumah sakit ya, puskesmas atau klinik ya, atau pengunjung ya, jadi pengunjung pelayanan kesehatan, itu pasien gitu ya. Karena memang rumah sakit ini tempatnya orang sakit ya, bakteri, virus itu kan tidak bisa dilihat mata. Dan kadang kita tidak sadar nih, menyentuh benda-benda yang terinfeksi gitu ya. Makanya cuci tangan itu penting di fasilitas kesehatan. Jadi setiap ruangan tuh harus tersedia tempat cuci tangan. Nah, cuci tangan ini dilakukan pada saat 5 momen ya. Jadi ada istilahnya 5 moments for hand hygiene gitu ya. Ini WHO. Jadi 5 momen untuk hand hygiene itu sebagai ini nih ya, yang seperti digambar urutannya. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, kemudian terakhir setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Nah, kalau ini langkah cara cuci tangan dengan sabun. Kalau Kemenkes itu ada istilahnya itu CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Itu program nasional. Nah, step-stepnya itu bisa Anda lihat di gambar ya. Jadi tidak sekedar basah saja pakai air gitu ya. Nah, di masa pandemi seperti ini penting sekali melakukan CTPS secara benar. Kita tidak sadar ini sudah menyentuh benda-benda yang mungkin terinfeksi dan bisa menularkan kepada diri kita melalui pernafasan. Jadi sudah seharusnya Anda juga melakukan langkah-langkah ini sebagai budaya atau kebiasaan. Karena dengan membiasakan diri dengan 7 langkah cuci tangan sesuai WHO, Anda bisa terhindar dari COVID-19. Ya. Nah, ini cara penggunaan masker ya. Ini pada gambar kasusnya adalah di rumah sakit. Ya. Namun ketika di masa pandemi seperti ini, ya langkah-langkah ini tuh menjadi relevan itu dilakukan oleh semua masyarakat, tidak hanya oleh tenaga medis gitu ya. Nah, ada dugaan bahwa banyaknya tenaga medis yang terinfeksi COVID-19 itu karena penggunaan dan pelepasan masker yang salah gitu ya. Jadi walaupun APD-nya itu lengkap, tapi cara pakai dan melepasnya salah itu bisa tertular juga. Ya, ini langkah-langkahnya dari WHO ya, seperti di gambar. Anda bisa juga cari di internet untuk gambar yang lebih besar, ya. Jadi untuk tugas MKHI ini, saya akan meminta Anda membuat sebuah video ya tentang cara penggunaan masker yang benar sesuai WHO atau cara cuci tangan 7 langkah. Jadi pilih salah satu saja. Ya, silahkan kreativitas Anda ini, baik materi, durasi, ya,
editing, gitu ya, dan lain-lain, gitu ya. Jadi buat video ini sebagai sarana edukasi kepada masyarakat yang melihat channel Anda. Jadi video ini Anda unggah di channel YouTube Anda. Nanti ketua kelas mengumpulkan linknya yang diberikan kepada saya. Ya, jadi teman-teman lain yang sudah subscribe itu bisa melihat dan mengomentari. Ya, untuk waktunya paling lambat sebelum UAS. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini bahaya ergonomi di tempat kerja. Yang sering mengalami adalah perawat bangsal, ya, karena harus memindahkan pasien yang berat. Tapi tidak menutup kemungkinan pekerja lain juga bisa mengalami gangguan kesehatan akibat bahaya ergonomi. Misalnya petugas administrasi karena posisi duduk lama yang tidak benar. Ini contoh rekayasa engineering ya untuk memindahkan pasien. Jadi meminimalkan risiko perawat mengalami gangguan tulang belakang karena harus mengangkat pasien yang tidak benar dan dalam jangka waktu yang lama. Tapi perlu diakses juga nih, apakah alat yang ini tuh aman untuk pasien. Jangan sampai karena beban gitu akhirnya pasiennya terjatuh dan celaka ya. Jadi sudah sakit ditambah cedera. Nah, ini juga contoh rekayasa teknik untuk alat bantu memindahkan pasien. Nah, di luar negeri memang ini sudah umum, tapi di Indonesia masih jarang. Jadi nanti perlu Anda pertimbangkan juga untuk pengadaan alat bantu seperti ini misalnya. Ya, misalnya dari sisi harga, keamanan, ya, bisnis, dari sisi kenyamanan operator menggunakannya, ya, itu kan perlu assessment ya. Nah, ini juga beberapa contoh alat bantu di rumah sakit di luar negeri ya. Di Indonesia masih banyak yang konvensional. Ya, mungkin nanti akan menjadi pilihan. Nah, ini rekayasa engineering untuk memindahkan pasien. Di Indonesia yang roller sheet dan slip sheet ini sudah umum digunakan. Malah biasanya itu digunakan oleh tim Basarnas atau BNPB. Nah, ini juga beberapa contoh teknik di rumah sakit, tapi di luar negeri untuk memindahkan pasien ya. Nah, jangan lupakan bahaya psikososial. Jadi stres di fasilitas kesehatan itu lebih tinggi karena urusannya dengan nyawa seseorang. Dan juga ada tuntutannya, ada urusannya tuntutan dari keluarga pasien, juga tuntutan dari hukum. Jadi perlu Anda lakukan juga pengendaliannya nanti ya terkait bahaya psikososial. Mungkin demikian yang bisa saya berikan. Jangan lupa ya Anda mendapatkan tugas sebelum UAS dikerjakan makin cepat makin bagus. Karena bisa ketahuan nih apakah nilai Anda sudah mencukupi atau belum. Tapi buatlah tugas ini tuh sebagai bentuk promosi kesehatan kalian kepada masyarakat di masa pandemi seperti ini ya. Jadi semoga menjadi amal ibadah kalian ya. Baiklah, kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.